Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulpon Garat Sondag, stambuk F55119057, dan saya kelas E. Di sini saya akan menjelaskan apa itu microservice. Sebelumnya, microservice itu apa sih? Microservice itu adalah hal yang membuat aplikasi seperti Gojek, Grab, hingga Netflix menjadi sebesar seperti sekarang ini. Dengan microservice, aplikasi-aplikasi tersebut dapat memiliki beragam fitur, namun tetap ringan dan mudah dikembangkan. Microservice juga adalah metode khas mengembangkan sistem perangkat lunak yang digunakan berkat skalabilitas. Metode arsitektur ini dianggap sangat ideal ketika harus mengaktifkan dukungan untuk berbagai perangkat lunak dan perangkat-perangkat mencakup web, mobile, Internet of Things, dan cloud service. Kemudian karakteristik dari microservice itu ada 6. Yang pertama itu adalah banyak komponen. Salah satu tujuan digunakannya microservice adalah agar suatu aplikasi dapat memiliki beberapa fitur yang optimal. Setiap fitur tentu saja memiliki komponen tersendiri untuk menjalankan layanannya. Oleh karena itu, dalam microservice akan terdapat banyak komponen yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, ditujukan untuk kebutuhan bisnis. Nah, di sini banyaknya fitur dalam sebuah aplikasi berkaitan dengan tujuan bisnis, yaitu dapat melayani konsumen semaksimal mungkin. Dan tanpa microservice ini, suatu aplikasi hanya dapat menjalankan aplikasinya secara optimal untuk satu tujuan besar, misal transaksi untuk produk rumah tangga. Berbeda jika ada microservice, hal tersebut bisa dioptimalisasi dengan menambahkan fitur-fitur pelengkap dari transaksi produk rumah tangga. Contohnya itu adalah layanan membersihkan rumah. Dengan microservice ini, fitur baru tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa mengganggu tujuan utama dari aplikasi tersebut. Dan kemudian yang ketiga itu adalah proses routing yang simple. Tujuan microservice adalah menyederhanakan suatu proses dalam aplikasi. Karena itu terbagi dalam fitur-fitur kecil. Jika terjadi suatu permintaan, fitur tersebut tak perlu memproses terlalu lama untuk menyinkronkan dengan fitur lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, hal ini terjadi karena microservice memungkinkan adanya fitur baru tanpa mengganggu fitur utama tersebut.
Kemudian yang keempat, dapat berjalan sendiri atau desentralisasi. Di sini dengan microservice, setiap fitur yang ada berjalan sendiri tanpa harus melakukan sinkronisasi dengan fitur-fitur lainnya. Itulah mengapa tiap fitur dalam aplikasi memiliki tim developernya sendiri yang berbeda dengan pengembang dari aplikasi utama itu. Kemudian yang kelima, mengurangi risiko kegagalan. Meskipun microservice berjalan sendiri, beragam fitur atau fungsi dalam aplikasi dapat saling membackup. Hal ini membuat jika terjadi kegagalan dalam suatu fitur, maka terdapat backup melalui database yang tersedia dari microservice. Kemudian yang terakhir, yang keenam, selalu berubah. Kemudahan yang diberikan microservice memudahkan suatu aplikasi dapat beradaptasi dengan keadaan. Beragam jenis gadget serta berbagai update yang diberikan tetap membuat suatu aplikasi dapat optimal karena microservice tersebut. Oke. Kemudian kita pindah ke kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan dari kelebihannya terlebih dahulu. Di sini berdasarkan pengertian dan karakteristik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat diketahui kelebihan dari microservice adalah sebagai berikut ini. Yang pertama itu aplikasi lebih aman dan sesuai dengan perkembangan. Kemudian yang kedua, setiap service berdiri sendiri dan lebih mudah dimonitor. Kemudian yang ketiga itu adalah maintenance yang lebih mudah. Kemudian yang keempat, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Yang terakhir ini adalah pengembangan dapat dilakukan dari tiap servisnya tanpa mengganggu fitur utama. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari microservice tersebut. Yang pertama itu, kekurangan dari microservice adalah jika terdapat perubahan entity pada database, entity pada service lainnya juga harus diubah. Ya, jadi jika terdapat perubahan pada entity pada database, jadi entity pada service lain juga harus kita ubah. Kemudian yang kedua, sering ditemukan kesulitan
untuk menerapkan perubahan service, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. Yang terakhir itu perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Di sini juga ada model referensi microservice. Yang pertama adalah organisasi seputar kemampuan bisnis. Yang kedua, desain evolusioner. Yang ketiga, penyebaran atau otomatisasi infrastruktur. Yang keempat, kecerdasan di titik akhir. Kelima, heterogenitas dan kontrol terdesentralisasi. Yang keenam, kontrol data yang tersentralisasi. Yang ketujuh, desain untuk kegagalan kecuali dua item pertama. Titik lain langsung berhubungan dengan platform tempat arsitektur digunakan pada cloud dalam konteks tadi. Kemudian pola desain layanan microservice agregator, misalnya layanan memanggil orang lain untuk mengambil atau memproses data. Kemudian proxy microservice design pattern, variasi agregator tanpa agregasi. Kemudian pola desain layanan microservice berantai menghasilkan satu respons terkonsolidasi terhadap permintaan. Dan yang terakhir, pola desain layanan microservice cabang meluas agregator dan memungkinkan. Dan sekian dari penjelasan saya tentang microservice. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.